bagaimana kabar kalian? Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat juga ya. Gimana nih kabar kalian? Nah, di pagi hari ini kita mengawali dengan firman Tuhan ya. Kita ambil dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karunia Tuhan yang sudah memberikan hari yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan mata kami semua untuk bisa mendengar firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Kita akan membaca di kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia selalu bersemangat, rajin memberitahu firman Tuhan, dan dia pernah menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan. Petrus rajin berdoa, dan Petrus juga rajin baca firman Tuhan. Ayo anak-anak, siapa di sini yang rajin berdoa? Ayo tunjuk tangannya. Terus siapa di sini yang suka baca firman Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, pasti Ibu sih tahu anak-anak di sini semuanya rajin berdoa dan baca firman Tuhan ya. Nah, setelah itu, karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang sangat setia pada Tuhan Yesus, akhirnya ia juga begitu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Tapi ada satu orang yang tidak suka Petrus melakukan hal itu. Siapa dia? Oh, ternyata dia adalah Raja Herodes. Dia sangat tidak suka bila Petrus berdoa dan membaca firman Tuhan. Akhirnya Raja Herodes menyuruh para pengikutnya untuk menangkap Petrus dan memenjarakannya dalam penjara. Nah, anak-anak tahu tidak Petrus dimasukkan dalam penjara? Gimana tuh dengan teman-temannya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Oh, ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka juga berkumpul dan berdoa untuk meminta keselamatan buat Petrus kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan Petrus di penjara ya? Saat Petrus dimasukkan ke dalam penjara, ternyata
ternyata Petrus itu ditunggu oleh beberapa prajurit. Jumlahnya banyak, ada 16 prajurit. Dan di kiri kanannya Petrus juga dijaga sama 2 prajurit. Petrusnya terikat tangannya ya. Anak-anak, pada saat Petrus di tengah malam, Petrus tangannya terbelenggu oleh rantai. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Apa yang dilakukan malaikat Tuhan? Ternyata dia membangunkan Petrus. Bangunlah segera, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Petrus begitu melihat malaikat itu, tangannya yang terbelenggu akhirnya terlepas belenggu itu. Terus malaikat itu berkata lagi kepada Petrus, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Wah, Petrus cepat-cepat dia memakai jubahnya dan mengikat sepatunya, memakai sepatunya. Dan ia mengikuti malaikat itu, berjalan terus mengikuti malaikat itu dan bisa menembus pintu yang ke-1 yang dijaga oleh beberapa prajurit. Terus melewati lagi pintu yang kedua dan dijaga oleh beberapa prajurit juga. Akhirnya Petrus dan malaikat itu tiba di gerbang besi. Gerbang besinya itu juga langsung terbuka anak-anak dengan sendirinya. Petrus masih mengikuti malaikat itu sampai di depan gerbang besi yang menuju ke arah kota. Anak-anak, apa yang dilakukan malaikat itu dengan Petrus di sana? Ternyata malaikat itu meninggalkan Petrus seorang diri di sana dan akhirnya Petrus terus berjalan ke sebuah rumah menemui teman-temannya yang lain yang saat itu sedang berkumpul berdoa di sebuah rumah. Dan Petrus akhirnya tiba di rumah itu dan begitu mengetuk pintu rumah tersebut, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Wah, ternyata mereka senang. Pada saat Petrus datang, mereka sukacita karena mereka sudah berdoa pada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan agar Petrus diselamatkan. Nah, anak-anak, ternyata Petrus waktu mengalami kesulitan di dalam penjara, Petrus berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani apa yang dilakukan Petrus dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Mereka berdoa, tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketika ada orang kesulitan, murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak mengejek dan mentertawakan, tapi mereka datang kepada Tuhan untuk mendoakan mereka dengan memakai pikiran, hati, mulut, dan tangan untuk mereka agar tertolong. Dengan cara apa? Mereka berdoa dan mereka membantu mereka. Nah, anak-anak, kita juga dapat bersikap seperti mereka, yaitu memakai pikiran, hati, mulut, dan tangan kita untuk menolong opa, oma, papa, mama, adik yang butuh kita pertolongan. Nah, anak-anak, kita juga tetap harus mendoakan teman-teman kita yang dalam kesulitan, dalam kesakitan mereka. Kita bisa bantu mereka dengan mendoakan mereka dan menghibur mereka. Anak-anak, kita diajarkan Tuhan Yesus untuk tetap percaya pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan kita rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini
diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19 dengan ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 2. Demikian firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan Tuhan memberkati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah baik pada kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap taat pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, waktunya persembahan. Kalian masih bisa kok memberikan persembahan kalian buat Tuhan. Caranya, kalian bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk transfer ke sini ya. Oke adik-adik, Cici punya pesan. Kalian ikuti ya apa yang Cici bilang. Yang ke-1, saya mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia sekalipun di dalam kesulitan. Yang kedua, saya mau memakai mulut, tangan, hati, dan pikiran untuk memperhatikan dan berbuat baik pada sesama manusia. Nah, jadi teman-temannya tadi udah selesai ya. Badan kita kan menulis ibadah kita dengan doa. Nah, jadi mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami melalui Ibu Lucy. Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah Kau sampaikan berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kesehatan kami semua ya Tuhan. Biarlah hanya lindungan-Mu selalu dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.